Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Lampu jalan di jalan utama Desa Angsana berkedip-kedip, seolah enggan menerangi malam yang begitu pekat. Di bawah cahaya yang berjuang itu, Ayu melangkah keluar dari mobil taksi yang baru saja membawanya. Uang receh ditukar, sebuah tas ransel disampirkan di bahunya, dan gadis itu berdiri sendiri di tengah kesunyian. Udara malam yang dingin menyambutnya dengan embusan yang tajam, membawa aroma tanah basah dan sisa-sisa hujan sore. Di depan matanya, berdiri sebuah bangunan tua yang tampak begitu asing dan intimidatif, Puskesmas Angsana. Jendela-jendelanya yang gelap tampak seperti mata yang kosong, menatapnya dengan pandangan dingin. Papan nama kayu yang usang dan sebagian catnya mengelupas menambah kesan suram pada bangunan itu. Tempat ini, bisiknya dalam hati, lebih menyerupai rumah sakit jiwa yang terbengkalai daripada sebuah fasilitas kesehatan. Ayu, seorang perawat yang baru lulus dengan predikat cum laude dari universitas ternama, tidak pernah menyangka akan mengawali karirnya di tempat seperti ini. Semua teman seangkatannya berbondong-bondong melamar di rumah sakit swasta besar di ibu kota, sementara dirinya terdampar di sebuah desa terpencil yang bahkan sinyal seluler pun sulit didapat. Namun, janji pemerintah tentang penempatan prioritas di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal, 3T, adalah satu-satunya jalan baginya untuk segera mendapatkan pekerjaan, dan Ayu tidak punya pilihan lain. Dirinya telah menghabiskan separuh tabungan untuk membiayai studinya dan tidak sanggup lagi menganggur. Malam itu, rasa lelah akibat perjalanan panjang tak mampu mengalahkan kecemasan yang perlahan merayap di benaknya. Sejak menapakkan kaki di desa ini, berbagai bisik-bisik aneh tentang puskesmas ini sudah sampai ke telinganya. Sopir taksi yang mengantarkannya bahkan sempat menanyakan keberaniannya untuk bekerja di tempat yang dikenal sebagai sarang hantu. Penduduk desa yang menyambutnya di balai desa pun tampak ragu-ragu saat berbicara tentang tempat kerja barunya, selalu diakhiri dengan senyum yang dipaksakan dan nasihat-nasihat kuno tentang bagaimana menghadapi hal-hal tak kasat mata. Ayu selalu menanggapi semua itu dengan senyuman dan anggukan ringan. Sebagai seorang profesional medis, Ayu sangat menjunjung tinggi logika dan sains. Bagi dirinya, hantu, jin, dan segala cerita mistis hanyalah karangan para orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak. Puskesmas tua ini mungkin angker karena usianya yang sudah terlalu tua, atau mungkin karena kurangnya perawatan. Suara-suara aneh pastilah berasal dari gesekan kayu, hembusan angin, atau bahkan hewan pengerat yang bersarang di dalamnya. Namun, semua teori rasional itu seakan tak ada artinya di hadapan puskesmas yang sekarang menjulang di hadapannya. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena perasaannya yang tidak nyaman. Tempat ini terlalu sunyi, seolah menyembunyikan rahasia di balik dinding-dindingnya yang kokoh. Pintu utama terbuka dengan derit yang memilukan. Ayu menjejakkan kakinya di lantai ubin yang dingin dan kotor, dan aroma antiseptik yang bercampur dengan bau apak langsung menyeruak. Di dalam, penerangan sangat minim. Hanya sebuah lampu neon di sudut ruang tunggu yang berkelip-kelip, menyorot kursi-kursi kayu yang berjejer rapi. Tiba-tiba, sebuah bayangan panjang melintas di depannya, membuat jantung Ayu melonjak. "Malam, Neng Ayu?" Sebuah suara parau mengejutkannya. Sosok bayangan itu ternyata Pak RT yang sudah menunggunya di dalam. Pria paruh baya dengan senyum ramah itu membawa sebuah termos dan sebuah piring berisi jajanan pasar. "Malam, Pak RT." "Maaf saya telat," jawab Ayu, merasa malu karena sempat ketakutan. "Enggak apa-apa, Neng. Bapak bawakan teh hangat, biar badan Neng anget. Besok Bapak urus berkas-berkasnya ya. Ini kuncinya, Bapak pulang dulu," ujar Pak RT sambil menyodorkan setumpuk kunci. "Jangan takut, Neng. Dijaga baik-baik ya puskesmas ini." Malam itu, Pak RT tidak menyadari bahwa kata-katanya justru menambah ketegangan di benak Ayu. Setelah Pak RT pergi, Ayu bergegas menyalakan semua lampu yang bisa ia temukan. Lampu-lampu itu menyala satu persatu, memperlihatkan lorong yang panjang dan gelap, serta deretan ruangan yang pintunya tertutup rapat. Puskesmas ini memiliki 3 ruangan rawat inap, sebuah ruang periksa,
dan sebuah ruang arsip di bagian belakang yang tampak paling menyeramkan. Ayu mulai memeriksa setiap sudut puskesmas. Setiap langkahnya menimbulkan suara gema yang berlebihan. Di ruang rawat inap, ranjang-ranjang kosong berbaris rapi. Di ruang periksa, meja dan alat-alat medis berjejer, tertutup debu. Namun, saat berada di ruang arsip, ia merasakan aura aneh. Udara di dalam ruangan itu terasa lebih berat, seolah dipenuhi oleh entitas tak terlihat. Ayu mencoba mengusir pikiran-pikiran itu. Dirinya membuka pintu ruangan arsip, dan aroma kertas tua yang apek langsung menyengat hidungnya. Deretan lemari arsip yang tingginya mencapai langit-langit berbaris rapat, dipenuhi oleh tumpukan dokumen yang sudah menguning. Sebuah meja kerja usang berada di tengah ruangan, tempat Ayu bisa menemukan setumpuk berkas yang perlu ia sortir. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Ayu duduk di belakang meja kerja, mencoba mengabaikan perasaannya yang tidak nyaman. Ditariknya keluar sebuah berkas, dan ia mulai fokus membaca isinya. Namun, suara-suara aneh mulai terdengar. Sebuah ketukan pelan dari arah lemari arsip di pojok. Ayu mengabaikannya. Angin, batinnya, pasti hanya angin. Saat hendak membalik halaman, sebuah suara serak dan parau memanggil namanya. Ayu. Suara itu terdengar seperti bisikan, namun begitu jelas. Jantung Ayu berdetak kencang, tapi ia tetap mencoba bersikap tenang. Itu hanya ilusi pendengaran, pikirnya. Namun, bisikan itu datang lagi, kali ini lebih dekat. Ayu. Suara itu terdengar seperti memohon. Gadis itu menoleh ke belakang, matanya menyapu ruangan yang gelap. Tidak ada siapa-siapa. Ia kembali ke mejanya, mencoba menenangkan dirinya. Namun, saat dirinya kembali fokus pada berkas di tangannya, sebuah suara lain terdengar. Kali ini, sebuah tawa kecil yang terdengar begitu dingin. Tawa itu perlahan berubah menjadi tangisan pilu yang mencekam. Ayu bangkit dari tempat duduknya, tubuhnya gemetar. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Dan entah mengapa, nama Bulastri tiba-tiba melintas di benaknya. Wanita tetangga yang ramah itu, yang kini hanya menjadi nama yang sering dibicarakan oleh warga desa. Tawa itu, tangisan itu, menghilang secepat kilat. Hanya menyisakan keheningan yang lebih pekat dan mematikan. Ayu berdiri mematung di tengah ruang arsip, napasnya tersengal-sengal. Semua teori ilmiah dan rasionalnya tiba-tiba terasa begitu rapuh. Bau apek yang tadinya tercium kuat kini berganti dengan aroma melati yang begitu menusuk, seolah-olah ada seseorang yang membawa bunga itu ke dalam ruangan. Gadis itu mengambil napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan kegugupannya. Kakinya melangkah mundur, perlahan, menuju pintu. Tangannya meraba dinding dingin, mencari saklar lampu, berharap cahaya bisa mengusir semua perasaan aneh ini. Saat tangannya menemukan saklar, ia menekannya. Namun, tidak ada yang terjadi. Lampu di ruang arsip tetap padam. Ayu segera meraih kunci yang diberikan Pak RT dan berlari keluar dari ruangan itu. Di luar, lampu neon di ruang tunggu tetap berkedip, tapi cahaya itu tidak lagi memberikan rasa aman. Sebaliknya, setiap kedipan seolah mengiringi detak jantungnya yang berpacu kencang. Ayu duduk di salah satu kursi, mencoba menenangkan diri. Dirinya mengeluarkan ponselnya, berharap bisa menelepon seseorang, tapi layar ponsel hanya menunjukkan, tidak ada jaringan. Ia merasa benar-benar terisolasi. Ayu akhirnya memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Ia tidak akan membiarkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan mengendalikan dirinya. Ia seorang perawat, bukan seorang paranormal. Di dalam kamarnya, ia mengunci pintu dan menyalakan semua lampu yang ada. Namun, kegelisahan itu tetap ada. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin di belakang lehernya, seolah ada seseorang yang menghembuskan napas di sana. Tidak ada siapa-siapa, bisiknya pada diri sendiri. Ini hanya kelelahan. Gadis itu beranjak dari tempat tidurnya, mengambil sebuah buku anatomi untuk mengalihkan pikirannya. Namun, sebuah suara baru kembali terdengar. Suara itu berasal dari lorong di luar kamarnya. Sebuah langkah kaki yang berat, seolah-olah ada orang yang berjalan sambil menyeret sesuatu. Suara itu begitu jelas, perlahan, dan pasti. Ayu menempelkan telinganya ke pintu. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintunya.
Ia menahan napas. Hening. Kemudian, terdengar suara tarikan napas yang panjang dari balik pintu. Napas itu begitu dingin, seolah datang dari paru-paru yang membeku. Jantung Ayu berdebar lebih kencang dari sebelumnya. Dirinya mundur, menjauh dari pintu, dan menatapnya dengan penuh ketakutan. Sebuah bayangan panjang melintas di bawah celah pintu. Seketika, seluruh tubuh Ayu membeku. Selama ini, dirinya bisa meyakinkan diri sendiri bahwa semua itu hanya ilusi. Tapi bayangan ini nyata. Ayu terduduk di lantai, memeluk lututnya, mencoba menenangkan dirinya. Pikirannya melayang pada cerita-cerita tentang puskesmas ini. Ia merasa begitu bodoh karena terlalu naif. Pagi menjelang, dan suara azan subuh yang terdengar dari masjid di desa seolah membawa secercah harapan. Langit mulai berubah warna menjadi jingga, dan kegelapan malam perlahan memudar. Ketika cahaya pertama menembus jendela kamarnya, rasa takut yang mengikatnya perlahan menguap. Ia merasa lega, seolah-olah dirinya baru saja lolos dari bahaya yang tak terlihat. Ayu segera membuka pintu kamarnya dan berjalan ke ruang tunggu. Di sana, Pak RT sudah menunggunya dengan senyum ramah. "Malam pertamanya gimana, Neng?" "Nyenyak tidurnya?" tanyanya sambil menyeduh teh. Ayu menggeleng. "Saya tidak terlalu nyenyak, Pak. Ada suara-suara aneh." Pak RT menghela napas panjang. "Memang begitu, Neng. Puskesmas ini kan sudah tua. Banyak cerita juga. Tapi kalau sudah terbiasa, nanti juga nggak apa-apa." Pria paruh baya itu menceritakan kisah-kisah aneh yang sering terjadi di puskesmas, termasuk tentang perawat-perawat sebelumnya yang tidak tahan dan memilih untuk pindah. Bahkan ada yang bilang, "Neng, kalau arwahnya Bu Lastri, tetangga depan Neng yang baru meninggal itu, lagi berkeliaran. Katanya arwahnya belum tenang," ucapnya dengan nada pelan. Mata Ayu membelalak. Nama itu, Bu Lastri. Hantu itu. Ayu memikirkan kembali semua hal aneh yang terjadi di malam sebelumnya. Suara serak yang memanggil namanya, suara tarikan napas di depan pintu. Ia teringat kembali pada Bu Lastri yang menyambutnya saat pertama kali pindah. Senyum hangat di wajah wanita itu, dan tatapan matanya yang penuh arti. Seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan. Malam itu, Ayu merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Itu bukan lagi ketakutan akan hal yang tidak ia kenal, tetapi ketakutan akan sesuatu yang sudah ia kenal. Bukan lagi hantu tanpa wajah, tapi hantu yang memiliki wajah. Dan wajah itu adalah wajah tetangganya sendiri. Bukan lagi sekadar cerita bisik-bisik, bukan lagi ilusi yang bisa dijelaskan oleh logika dan sains. Kejadian malam itu telah menggoreskan luka pada keyakinan Ayu. Pagi berikutnya, setelah Pak RT pergi, gadis itu berjalan menuju ruang arsip dengan langkah yang lebih berat. Kecerahan matahari yang menembus jendela puskesmas tidak mampu mengusir bayangan malam. Ayu berdiri di depan pintu yang semalam ia banting, tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu yang dingin. Pintu itu terbuka dengan mudah. Tidak ada yang mengunci. Di dalam ruangan, semua tampak normal. Tidak ada tanda-tanda kehadiran yang mengancam. Tidak ada suara, tidak ada bau melati. Hanya aroma apek dari kertas-kertas tua yang mendominasi. Ayu mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk yang disebabkan oleh kelelahan dan stres. Namun, saat tatapan sang perawat menyapu meja kerja, matanya terpaku pada sebuah benda yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah foto tua. Foto itu terjatuh dari tumpukan berkas yang semalam ia sentuh. Bingkai kayunya sudah usang dan retak. Ayu mengambilnya dengan hati-hati. Foto hitam putih itu menunjukkan seorang wanita muda yang tersenyum ramah, berdiri di depan sebuah bangunan. Hati Ayu mencelos saat mengenali wajah itu. Wajah itu adalah wajah Bu Lastri, tetangganya yang baru meninggal. Di belakangnya, tampak jelas sebuah bangunan yang sangat familiar, Puskesmas Angsana di masa lalu. Ayu membalik foto itu, dan di bagian belakang tertulis sebuah kalimat dengan tinta yang sudah memudar, "Aku akan selalu di sini, menunggumu." Tidak ada nama, tidak ada tanggal, hanya kalimat yang terasa begitu personal dan mencekam. Pertanyaan mulai menumpuk di benaknya. Mengapa foto ini ada di ruang arsip? Mengapa bisa terjatuh tepat di depannya? Siapa yang menulis pesan ini? Dan apakah ini pertanda yang coba dikirimkan oleh arwah Bu Lastri?
Hari-hari berikutnya, gangguan semakin intens dan personal. Bukan lagi suara langkah kaki atau tawa hampa. Lampu-lampu di puskesmas mulai berkedip-kedip secara acak, seolah ada yang bermain-main dengan saklar. Pintu-pintu ruangan yang sudah dikunci pun sering ditemukan terbuka keesokan harinya, seolah ada yang sengaja masuk dan keluar. Suatu malam, Ayu sedang membaca di ruang tunggu ketika sebuah buku di rak tiba-tiba jatuh ke lantai. Buku itu terbuka pada sebuah halaman yang kosong, tapi di sana ada noda seperti tetesan air yang membentuk sebuah pola aneh. Aroma melati yang semalam ia cium kini tercium setiap saat, seolah-olah aroma itu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari puskesmas. Ayu mulai merasakan gangguan itu secara fisik. Setiap kali aroma melati muncul, sebuah hawa dingin merambat dari ujung kaki ke kepala, membuat bulu kuduknya meremang. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang menyentuh pundaknya, atau sebuah hembusan napas dingin yang mengusap lehernya. Ayu tidak lagi bisa menyangkal apa yang terjadi. Ia tahu, ada sesuatu yang mengawasinya, mengikuti setiap gerakannya, dan mencoba berkomunikasi dengannya. Dan entitas itu, dari semua tanda yang ada, sangat mungkin adalah arwah Bu Lastri. Gadis itu memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Bu Lastri. Ia pergi ke rumah Pak RT, dan dengan hati-hati menanyakan tentang tetangganya itu. Pak RT menghela napas, raut wajahnya berubah muram. Bu Lastri itu orangnya baik, Neng, ramah sama semua orang. Tapi akhir-akhir ini memang sering sakit-sakitan. Wajahnya pucat, badannya kurus. Sampai akhirnya meninggal mendadak. Apa Bu Lastri pernah bekerja di puskesmas, Pak? Tanya Ayu, mencoba mengorek informasi lebih dalam. Pak RT menggelengkan kepala. Setahu Bapak, enggak, Neng. Tapi dia sering kesini dulu, waktu masih muda. Katanya ada kenalan, atau apalah. Sudah lama banget itu. Jawaban itu tidak memuaskan Ayu, tapi setidaknya mengonfirmasi bahwa ada hubungan antara Bu Lastri dan puskesmas ini di masa lalu. Ayu kembali ke puskesmas dengan kepala dipenuhi pertanyaan. Mengapa arwah Bu Lastri memilih untuk mengganggunya? Apa yang diinginkan arwah itu? Mengapa foto itu terjatuh di depan matanya? Ada sebuah rahasia yang tersembunyi, dan Ayu merasa dirinya adalah satu-satunya orang yang bisa mengungkapnya. Ayu memutuskan untuk menghabiskan seluruh waktunya, siang dan malam, untuk membaca setiap arsip lama di ruangan itu. Dirinya tidak peduli jika itu memakan waktu. Ada sebuah insting kuat yang mendorongnya, sebuah keyakinan bahwa jawaban dari semua teror ini ada di sana. Malam itu, saat Ayu kembali ke ruang arsip, ia merasakan kembali aura berat yang menekan. Bau melati kembali tercium, lebih pekat dari sebelumnya. Gadis itu tidak lagi ketakutan. Ada sebuah keberanian baru yang muncul dalam dirinya, dorongan untuk menemukan kebenaran. Ayu membuka salah satu lemari arsip, jari-jarinya menyusuri tumpukan berkas yang usang. Matanya mencari-cari sebuah nama, sebuah petunjuk, sebuah titik terang. Saat itulah, sebuah buku terjatuh dari rak teratas. Buku itu tampak lebih tua dari yang lainnya. Sampulnya sobek, dan lembarannya menguning. Di depannya, tertulis judul yang sudah nyaris tak terbaca, Catatan Harian, Puskesmas Angsana. Sebuah suara bisikan terdengar di telinganya. Bacalah, bisik suara itu, terdengar seperti suara wanita yang menua. Bacalah, dan kau akan tahu segalanya. Udara di ruang arsip terasa semakin dingin, seolah-olah pintu yang terbuka hanyalah ilusi dan Ayu sekarang berada di dalam sebuah freezer. Jantungnya berdebar, tapi bukan lagi karena takut. Ada sebuah sensasi aneh yang menguasai dirinya, campuran antara rasa penasaran dan keinginan untuk memecahkan teka-teki. Catatan harian itu adalah kunci, dan Ayu menggenggamnya erat-erat, seolah-olah takut benda itu akan menghilang. Aroma melati yang pekat kini tidak lagi terasa menyeramkan, melainkan seolah-olah menjadi aroma dari sebuah undangan. Ayu membawa buku itu ke meja kerjanya. Jari-jari sang perawat membuka lembar pertama dengan sangat hati-hati, takut merusak kertas yang begitu rapuh. Di dalam, tulisan tangan yang rapi dan halus menceritakan kisah seorang perawat yang bekerja di Puskesmas Angsana pada tahun 1980-an. Namanya Lani. Lani, tulisannya, adalah seorang perawat yang sangat berdedikasi. Namun,
Dirinya merasa tertekan oleh beban pekerjaan dan kesendiriannya. Di dalam catatannya, Lani seringkali mencurahkan perasaannya, termasuk rasa kagumnya pada seorang dokter muda yang baru ditugaskan di sana. Dokter itu, bernama Budi, sering mengajaknya berdiskusi dan bercanda. Keduanya menjadi sangat dekat, dan Lani mulai jatuh cinta. Saat Ayu membaca catatan itu, sebuah suara bisikan kembali terdengar di telinganya. Kali ini, bisikan itu seolah-olah memandu matanya pada bagian-bagian tertentu dari tulisan tangan Lani. Ayu merasa seperti ada seseorang yang sedang membaca bersama dirinya, menunjuk pada setiap detail penting. "Aku sangat bahagia hari ini," tulis Lani pada satu halaman. "Dokter Budi memberiku bunga melati. Dia bilang, melati adalah simbol cinta sejati." Jantung Ayu berdegup kencang. Melati. Aroma yang sering kali muncul saat hantu itu hadir. Ayu terus membaca, melahap setiap kata. Catatan harian itu menceritakan kisah cinta yang perlahan tumbuh antara Lani dan Dokter Budi. Namun, di tengah kebahagiaan itu, sebuah nama lain muncul dalam catatan Lani. Nama itu adalah Lastri. Awalnya, Lastri digambarkan sebagai pasien yang sering berkunjung ke puskesmas. Dokter Budi selalu melayani wanita itu dengan sangat baik. Lani melihat Lastri sebagai teman, bahkan sering membantu mengobatinya. Namun, seiring berjalannya waktu, catatan Lani mulai menunjukkan kegelisahan. Lani mulai mencurigai hubungan antara Dokter Budi dan Lastri. Sebuah ketidaknyamanan yang tidak bisa ia jelaskan. Ayu menghela napas. Pikiran logisnya kembali berbisik, mencoba mencari celah. Apakah mungkin ini hanya kebetulan? Apakah cerita di catatan harian ini ada hubungannya dengan hantu yang mengganggunya? Ayu menutup buku itu sejenak, menatap ke arah pintu ruang arsip yang terbuka. Lorong puskesmas tampak gelap, dan Ayu mulai merasakan hawa dingin lagi. Dirinya menolak untuk kembali ketakutan. Gadis itu kembali membuka catatan harian Lani, dan melanjutkan membaca. "Hari ini, aku melihat mereka berdua," tulis Lani dengan tulisan yang tidak rapi, seolah-olah ditulis terburu-buru. "Dokter Budi dan Lastri. Mereka berpelukan di depan puskesmas. Aku hancur. Mengapa dia membohongiku? Dia memberiku melati, tapi ternyata dia sudah punya orang lain." Air mata Ayu menetes, membasahi kertas yang sudah menguning itu. Cerita ini, meskipun terjadi puluhan tahun yang lalu, terasa begitu nyata, begitu menyakitkan. Sebuah kisah cinta segitiga yang tragis. Ayu kini mulai mengerti. Hantu itu bukanlah hantu yang jahat. Itu adalah arwah yang patah hati. Ayu terus membaca, mencari tahu apa yang terjadi setelah itu. Namun, catatan harian Lani berakhir di sana. Tidak ada lagi tulisan. Seolah-olah kisah itu terpotong di tengah jalan. Ayu merasa frustrasi. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang penting yang bisa menjelaskan segalanya. Gadis itu memutuskan untuk kembali ke Pak RT. Dirinya harus mendapatkan lebih banyak informasi. Mungkin ada orang lain yang masih hidup dari masa lalu itu, yang bisa menceritakan kelanjutan kisah ini. Ayu tidak bisa lagi bekerja dengan tenang jika teka-teki ini tidak terpecahkan. Ia tidak akan lari. Ia akan membantu arwah itu menemukan ketenangan. Keesokan harinya, saat Ayu berada di ruang tunggu, ia melihat sebuah foto di dinding yang sudah usang dan berdebu. Foto itu adalah foto para perawat dan dokter puskesmas di masa lalu. Ayu mendekatinya, membersihkan debu yang menempel di sana. Dan di tengah-tengah kerumunan wajah yang sudah memudar, Ayu melihat wajah seorang perawat yang tersenyum ramah. Itu adalah Lani. Di sebelahnya, berdiri seorang dokter muda yang tersenyum hangat. Itu adalah Dokter Budi. Dan di pojok foto, dengan senyum yang dipaksakan, adalah Bu Lastri, menatap keduanya dengan tatapan yang penuh kesedihan. Ketiga orang itu saling terkait. Ketiga orang itu terikat oleh sebuah rahasia yang tersembunyi. Dan malam itu, saat Ayu kembali jaga malam, dirinya tahu. Arwah itu tidak akan berhenti mengganggunya sampai rahasia ini terungkap. Dan Ayu, dengan segala keberanian yang ada, siap untuk menghadapinya. Ayu kembali ke ruang arsip, membawa foto itu bersamanya. Ia duduk di meja kerja, menyalakan senter ponselnya, dan menatap foto itu. Lani, Budi, dan Lastri. Ketiga orang itu adalah bagian dari puskesmas ini.
Dan salah satu dari mereka, Bu Lastri, kembali untuk menuntut keadilan. Malam itu, Ayu merasakan hawa dingin yang lebih pekat dari sebelumnya. Aroma melati begitu kuat hingga memenuhi paru-parunya. Sebuah suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. "Mereka meracuniku," bisik suara itu, terdengar begitu dingin dan penuh dendam. "Mereka meracuniku karena aku tahu rahasia mereka." Ayu memejamkan mata. Ia merasakan ada sesuatu yang mendekat. Sesuatu yang tak terlihat, tapi kehadirannya begitu nyata. Ayu membuka matanya, dan melihat sebuah bayangan transparan di hadapannya. Bayangan itu mirip dengan Bu Lastri, tapi wajahnya dipenuhi oleh penderitaan. Wajah itu menatap Ayu dengan penuh permohonan, seolah ingin Ayu membantunya. "Apa yang bisa kubantu?" tanya Ayu, suaranya gemetar. Bayangan itu tidak menjawab. Namun, sebuah sentuhan dingin menyentuh pipi Ayu, seolah ingin menghapus air mata yang tidak pernah menetes. Ayu merasakan kehangatan yang aneh, seolah-olah sentuhan itu bukanlah sentuhan hantu, tapi sentuhan seorang teman yang ingin Ayu mendengarkan ceritanya. "Aku akan membantumu, Bu Lastri," bisik Ayu. "Aku akan membongkar semuanya." Di luar, bulan bersinar terang, menerangi puskesmas tua itu. Di dalam, Ayu dan arwah Bu Lastri memulai sebuah misi bersama. Misi untuk mencari kebenaran, dan misi untuk menemukan ketenangan. Malam itu, Ayu tidak tidur. Sepanjang malam, gadis itu membaca arsip-arsip lama, mencari petunjuk, mencari bukti. Pikirannya dipenuhi oleh nama-nama, tanggal, dan kejadian-kejadian yang terjadi puluhan tahun lalu. Ayu menyadari bahwa dirinya tidak lagi takut. Ada sebuah ikatan yang kuat yang terbentuk antara dirinya dan arwah Bu Lastri. Sebuah ikatan yang terbentuk dari rasa kasihan, dan sebuah ikatan yang terbentuk dari rasa ingin tahu. Pagi menjelang, dan Ayu merasa lelah. Namun, lelah itu bukan lagi lelah yang menyakitkan, melainkan lelah yang penuh makna. Ayu tahu, dirinya sudah berada di jalur yang benar. Dan Ayu tahu, dirinya tidak akan menyerah sampai kebenaran terungkap. Puskesmas tua itu tidak lagi terasa menyeramkan. Sebaliknya, puskesmas itu terasa seperti sebuah rumah yang penuh dengan kenangan, baik yang indah maupun yang pahit. Dan di dalam rumah itu, Ayu menemukan takdirnya, takdir untuk membantu arwah yang tersesat menemukan jalan pulang. Hari-hari berikutnya berlalu, namun rutinitas Ayu berubah total. Jika sebelumnya malam adalah waktu yang paling Ayu takuti, sekarang menjadi waktu yang paling ia nantikan. Malam adalah saat puskesmas sunyi, saat tak ada pasien atau warga desa yang datang, memberikan dirinya kebebasan untuk melanjutkan misi pencariannya. Ayu tidak lagi merasa sendirian. Hantu Bu Lastri tidak lagi mengganggunya. Sebaliknya, kehadiran arwah itu terasa seperti sebuah pengawasan, sebuah dorongan senyap yang menyelimuti setiap langkahnya. Aroma melati yang dulunya mencekam kini terasa seperti pertanda, sebuah sinyal bahwa Ayu berada di jalur yang benar. Ayu menghabiskan setiap jam jaga malamnya di ruang arsip. Tumpukan dokumen yang sudah menguning, map-map yang berdebu, dan catatan-catatan yang nyaris tak terbaca menjadi ladang harta karun baginya. Ayu mencari apapun yang berhubungan dengan puskesmas Angsana di tahun 1980-an, terutama yang terkait dengan nama Budi, Lani, dan Lastri. Gadis itu membaca laporan-laporan kesehatan, daftar pasien, bahkan catatan inventaris. Dirinya mencari celah, petunjuk tersembunyi, atau apapun yang bisa mengonfirmasi bisikan dari arwah Bu Lastri. Namun, pencarian itu terasa seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Catatan harian Lani adalah satu-satunya petunjuk yang ia miliki, dan semua dokumen lain tampaknya tidak berhubungan. Ayu mulai merasa putus asa. Mungkin hantu itu hanya membohonginya. Mungkin semua ini hanyalah ilusi dari pikirannya yang sudah kelelahan. Pada suatu subuh, saat Ayu hendak mengakhiri jaga malamnya, terdengar suara gemeretak dari pintu belakang. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena keheranan. Pintu itu jarang sekali dibuka. Saat ia mendekati pintu itu terbuka, memperlihatkan sosok seorang pria tua yang membungkuk, membawa sebuah sapu ijuk yang sudah usang. Pria itu adalah kakek Subrata, penjaga kebun dan kebersihan puskesmas. Usianya sudah kepala 7, namun gerakannya masih cekatan.
Kulitnya keriput, matanya dipenuhi oleh kebijaksanaan yang sudah teruji waktu. "Selamat pagi, Neng Ayu," sapa kakek Subrata, senyumnya ramah. "Sudah lama saya tidak melihat Neng di sini. Rupanya Neng sangat rajin." Ayu memaksakan senyum. "Pagi, Kek. Maaf, saya sedang merapikan beberapa arsip lama." Kakek Subrata menatapnya dengan pandangan yang dalam. "Arsip lama? Ada apa, Nem? Cari tahu tentang puskesmas ini?" Sesuatu dalam mata kakek Subrata membuat Ayu merasa dirinya bisa percaya pada pria tua itu. Tanpa berpikir panjang, Ayu mengangguk. "Ya, Kek. Ada beberapa hal yang mengganjal." Ayu kemudian menceritakan semua yang ia alami, dari suara-suara aneh hingga penemuan catatan harian Lani. Ia juga menceritakan tentang foto dan bisikan dari arwah Bu Lastri. Kakek Subrata mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi kaget atau tidak percaya. Sebaliknya, sebuah ekspresi kesedihan yang mendalam muncul di wajahnya. "Saya sudah tahu hal ini akan terjadi," gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. "Puskesmas ini memang tidak pernah tenang." Kakek Subrata mengajak Ayu duduk di sebuah bangku di kebun belakang puskesmas. Udara pagi terasa sejuk dan menenangkan. Kakek itu bercerita, "Neng tahu, saya sudah bekerja di sini sejak saya muda. Saya sudah melihat semua perawat dan dokter yang datang dan pergi, termasuk Neng Lani dan Dokter Budi." Pria tua itu menghela napas panjang. "Neng Lani itu orangnya baik, Neng. Ramah sama semua orang. Dia sangat mencintai pekerjaannya. Dokter Budi juga, orangnya pintar, ramah sama pasien. Dulu mereka itu seperti pasangan yang sempurna. Sampai akhirnya Neng Lastri datang." "Apakah Lastri benar-benar pasien, Kek?" tanya Ayu. "Bukan. Lastri itu tetangga saya, Neng. Sudah dari dulu. Lastri sering ke puskesmas, bukan karena sakit, tapi karena dia sering mengantarkan makanan untuk Dokter Budi. Lastri juga menaruh hati pada Dokter Budi. Tapi Dokter Budi tidak pernah menanggapi Lastri. Dokter Budi itu tahu Lastri sudah punya suami, seorang pengusaha di kota," cerita kakek Subrata. "Lastri itu sering melihat Neng Lani dan Dokter Budi bersama. Saya sering melihat Neng Lastri menatap keduanya dengan tatapan yang penuh kesedihan. Lama-kelamaan, Neng Lastri mulai sakit-sakitan dan meninggal mendadak. Banyak yang curiga, tapi tidak ada yang berani bicara. Semua orang takut." "Kenapa, Kek?" tanya Ayu, jantungnya berdegup kencang. "Kenapa mereka takut?" "Karena Dokter Budi dan Neng Lani itu orang penting. Mereka punya banyak kenalan. Dan yang paling aneh, Neng, setelah Neng Lastri meninggal, Dokter Budi dan Neng Lani tiba-tiba pindah ke luar negeri. Tidak ada yang tahu kenapa. Puskesmas ini jadi kosong. Hanya saya yang tersisa. Puskesmas ini jadi sepi. Dan puskesmas ini jadi angker." Ayu merinding. Cerita kakek Subrata mengonfirmasi semua yang ia rasakan. Cerita ini bukanlah sekadar cinta segitiga, melainkan sebuah tragedi yang disembunyikan. Ayu merasa ada sesuatu yang tidak diceritakan oleh kakek Subrata, sesuatu yang pria itu simpan rapat-rapat. "Kek," tanya Ayu lagi, "apa ada cara untuk menenangkan arwah Bu Lastri?" Kakek Subrata tersenyum tipis. "Ada, Nem. Dia butuh keadilan. Dia butuh Neng. Neng adalah satu-satunya orang yang bisa melihatnya, dan satu-satunya orang yang bisa membantunya. Saya tidak bisa membantu, Neng. Saya sudah terlalu tua." Kakek Subrata memberikan Ayu sebuah jimat kecil yang terbuat dari kayu yang diukir dengan bentuk yang aneh. "Ini. Jimat ini akan melindungi Neng. Jimat ini akan mengusir roh-roh jahat. Tapi Neng harus ingat, Neng tidak sedang berhadapan dengan roh jahat. Neng sedang berhadapan dengan roh yang tersesat. Roh yang butuh bantuan. Neng harus kuat, dan Neng harus percaya. Neng adalah satu-satunya harapan untuknya." Malam itu, Ayu tidak tidur. Ia menghabiskan sisa malamnya dengan membaca catatan harian Lani, dan mencoba menghubungkannya dengan cerita kakek Subrata. Ayu kini memiliki sebuah misi. Sebuah misi yang tidak hanya untuk mengungkap rahasia, tapi juga untuk membantu arwah yang tersesat menemukan jalan pulang. Ayu tahu, dirinya sudah tidak bisa lari. Dirinya harus berani.
Udara di puskesmas terasa semakin dingin, bukan lagi dingin yang menyiksa, melainkan dingin yang terasa mengundang. Ayu duduk di meja kerjanya di ruang arsip, catatan harian Lani dan jimat pemberian kakek Subrata ada di tangannya. Aroma melati begitu pekat, seolah-olah memenuhi seluruh ruangan. Kali ini, tidak ada rasa takut. Ayu memejamkan mata, memusatkan pikirannya pada arwah Bu Lastri. "Aku tahu kau di sini," bisiknya pelan. "Aku sudah tahu tentangmu. Aku tahu kau tidak jahat. Aku ingin membantumu. Beri aku petunjuk. Beri aku tahu apa yang terjadi." Seketika, lampu neon di ruangan itu berkedip-kedip, kemudian padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Ayu membuka matanya. Sebuah bayangan transparan muncul di depannya. Bayangan itu lebih jelas dari sebelumnya. Ayu bisa melihat wajah Bu Lastri, wajahnya terlihat pucat dan dipenuhi oleh penderitaan. Bayangan itu menunjuk ke arah tumpukan arsip di pojok ruangan. Ayu bangkit dari tempat duduknya, mengambil senter ponselnya, dan berjalan ke arah yang ditunjuk oleh arwah Bu Lastri. Hawa dingin merambat di kakinya, seolah-olah arwah itu berjalan di depannya. Ayu menghentikan langkahnya di depan sebuah lemari arsip yang tertutup rapat. Lemari itu tampak lebih usang dari yang lainnya. Ayu membuka lemari itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ada sebuah kotak kayu yang sudah lapuk. Kotak itu tidak terkunci. Ayu membukanya. Di dalamnya, ada sebuah boneka tua yang terbuat dari kain yang sudah robek, dan sebuah gelang emas yang sudah berkarat. Tiba-tiba, suara bisikan kembali terdengar, kali ini terdengar lebih putus asa. "Dokter Budi memberiku boneka ini. Katanya boneka ini akan melindungiku. Tapi dia berbohong." Ayu mengambil boneka itu. Ada sebuah benda keras di dalam boneka itu. Ayu merobek kain boneka itu, dan di dalamnya, ia menemukan sebuah kertas yang sudah menguning. Kertas itu berisi sebuah surat yang ditulis oleh Bu Lastri. Surat itu ditujukan kepada suaminya, seorang pengusaha kaya di kota. Surat itu berisi tentang keraguan Bu Lastri tentang suaminya dan hubungannya dengan seorang dokter bernama Budi. Surat itu juga berisi sebuah kalimat yang membuat Ayu merinding. "Aku takut, suamiku. Mereka memberiku sebuah minuman. Rasanya aneh. Aku takut mereka ingin membunuhku." Ayu menggenggam surat itu dengan erat. Kini, ia tahu. Bu Lastri tidak meninggal karena sakit. Ia meninggal karena dibunuh. Ia tahu kebenaran tentang perselingkuhan suaminya dengan Dokter Budi dan Lani. Ia ingin mengungkapkannya, tapi ia tidak sempat. Ayu merasakan sentuhan dingin di tangannya, seolah-olah arwah Bu Lastri sedang memegang tangannya. "Bawa surat itu," bisik suara itu, terdengar begitu putus asa. "Bongkar semua kebusukan mereka. Aku ingin keadilan." Ayu mengangguk. Ia merasakan ikatan yang kuat dengan arwah itu, sebuah ikatan yang terbentuk dari rasa iba dan sebuah keinginan untuk membantu. Ayu berjanji akan membantunya. Tiba-tiba, sebuah suara gaduh terdengar dari lorong depan. Ayu mematikan senternya dan mengintip dari celah pintu. Sesosok bayangan panjang muncul dari kegelapan. Bayangan itu bergerak perlahan, seolah-olah sedang mengawasi. Bayangan itu adalah arwah dari perawat Lani. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan ia membawa sebuah jarum suntik yang berlumuran darah. Ayu membelalakkan mata. Jadi, Lani tidak hanya jatuh cinta pada Dokter Budi. Lani juga terlibat dalam kejahatan ini. "Kau membantunya?" bisik suara arwah Lani, suaranya terdengar dingin dan penuh kebencian. "Kau tidak tahu apa-apa. Kau tidak tahu apa yang kami alami. Jangan ikut campur." Ayu menggeleng. "Saya tahu. Saya tahu kalian membunuh Bu Lastri. Aku akan membongkar semuanya. Kalian harus mendapatkan hukuman yang setimpal." Seketika, arwah Lani melayang ke arahnya. Hawa dingin yang menyertainya begitu kuat, membuat Ayu merasa seperti tubuhnya membeku. Jarum suntik itu berkilau dalam kegelapan. Arwah Lani mengarahkan jarum itu ke arah Ayu, seolah-olah ingin menyuntiknya. Ayu berteriak. Tiba-tiba, sebuah cahaya keemasan muncul dari jimat yang diberikan kakek Subrata. Cahaya itu memancar dari jimat, membentuk sebuah perisai di depan Ayu. Arwah Lani berteriak, suaranya memilukan, dan ia menghilang. Ayu terduduk di lantai,
tubuhnya gemetar. Ia tidak menyangka akan ada hantu lain di puskesmas ini. Hantu yang tidak hanya tersesat, tapi juga jahat. Hantu yang ingin menyembunyikan kebenaran. Ayu kini tahu, misinya tidak akan mudah. Dirinya tidak hanya berurusan dengan arwah yang butuh bantuan, tapi juga berurusan dengan arwah yang ingin menghancurkannya. Jantung Ayu berdegup kencang, bukan karena ketakutan, melainkan karena adrenalin yang memenuhi tubuhnya. Arwah Lani, dengan jarum suntik yang berlumuran darah. Penampakan itu begitu nyata, begitu menyeramkan. Ayu masih bisa merasakan hawa dingin yang mengelilinginya, dan bayangan jarum suntik yang mengancam. Kertas surat yang dipegangnya terasa semakin penting. Itu adalah satu-satunya bukti yang ia miliki, satu-satunya bukti yang bisa membongkar kejahatan Dr. Budi dan Lani. Ayu memutuskan untuk tidak tinggal diam. Dirinya tidak bisa lari. Ayu menyalakan kembali senter ponselnya, dan menatap tumpukan arsip yang berdebu. Dirinya tahu, ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang bisa mengonfirmasi apa yang sudah ia temukan. Sesuatu yang bisa menjadi bukti yang tak terbantahkan. Ayu kembali ke meja kerjanya, meletakkan surat itu dengan hati-hati. Pikirannya melayang pada kata-kata kakek Subrata, pada bisikan arwah Bulastri. Dan ia teringat pada catatan harian Lani, yang tiba-tiba terputus. Mengapa catatan harian itu berakhir di tengah jalan? Apakah ada halaman yang sobek? Atau, apakah ada catatan lain yang disembunyikan? Ayu meneliti kembali buku catatan harian Lani. Dirinya membalik setiap halaman dengan hati-hati. Tidak ada yang sobek, tidak ada yang hilang. Namun, sebuah keanehan menarik perhatian Ayu. Beberapa halaman terakhir diisi dengan tulisan yang begitu rapat, seolah-olah penulisnya ingin menyembunyikan sesuatu. Ayu membawa buku itu ke bawah lampu, matanya meneliti setiap kata. Dan Ayu menyadari, beberapa kata dalam tulisan itu tampak lebih gelap, seolah-olah ditulis dengan tekanan yang lebih kuat. Ayu mencoba mengurai kata-kata itu. Dirinya menggosok kertas itu dengan hati-hati, dan menemukan sebuah pola. Ayu menyadari, kata-kata yang lebih gelap itu membentuk sebuah kalimat. Sebuah kalimat yang berisi kode rahasia. Kata-kata itu berbunyi, rahasia ada di bawah ranjang pasien terakhir. Jantung Ayu berdegup kencang. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ayu berjalan menuju ruang rawat inap, jantungnya berdegup kencang. Ruangan itu tampak gelap dan kosong. Ayu menyalakan senternya dan mengarahkannya ke arah ranjang pasien terakhir. Ranjang itu usang, tapi Ayu melihat sebuah benda aneh di bawahnya. Sebuah tas kain kecil, yang sudah usang dan berdebu. Ayu menarik tas itu keluar. Tas itu terasa berat. Ayu membukanya. Di dalamnya, ada sebuah botol kecil berisi cairan bening, beberapa jarum suntik, dan sebuah buku catatan. Ayu mengambil buku catatan itu. Buku itu adalah catatan harian kedua milik Lani. Dan Ayu tahu, buku ini adalah kunci untuk mengungkap segalanya. Ayu membawa semua benda itu kembali ke ruang arsip. Ia membuka buku catatan harian kedua itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, Lani menceritakan semuanya. Lani menceritakan tentang bagaimana Dr. Budi merencanakan pembunuhan Bulastri. Lani menceritakan tentang bagaimana mereka meracuni Bulastri dengan racun yang tidak terdeteksi oleh ilmu medis. Lani menceritakan tentang bagaimana mereka menyembunyikan semua bukti di dalam puskesmas ini, dan bagaimana mereka berencana untuk kabur ke luar negeri. Ayu membaca setiap kata dengan rasa mual. Lani dan Dr. Budi adalah pembunuh berdarah dingin. Mereka membunuh Bulastri karena wanita itu mengetahui rahasia mereka. Hantu Bulastri tidak menuntut dendam. Hantu itu hanya menuntut keadilan. Tiba-tiba, sebuah suara bisikan terdengar. Suara itu bukan suara Lani. Suara itu adalah suara Dr. Budi. Suara itu begitu dingin dan penuh kebencian. Kau sudah tahu terlalu banyak, bisik suara itu, terdengar seperti suara yang begitu dekat. Kau tidak akan pernah bisa membongkar semuanya. Kau akan mati seperti dirinya. Ayu memejamkan mata. Arwah Dr. Budi juga ada di puskesmas ini. Ia tidak sendirian. Mereka berdua. Dan Ayu tahu, dirinya tidak akan bisa lari. Dirinya harus menghadapi mereka. Ayu menghela napas, dan menggenggam erat buku catatan Lani. Buku itu adalah senjata terkuat yang ia miliki. Dan Ayu tahu,
dirinya akan menang. Ayu berdiri, dan menatap ke arah pintu ruang arsip yang terbuka. Arwah Lani dan Dokter Budi menunggunya di luar. Ayu tidak lagi merasa takut. Ada sebuah keberanian yang baru, sebuah keberanian yang terbentuk dari keinginan untuk membongkar kebenaran. Ayu akan berjuang. Ayu akan membongkar semuanya. Demi Bu Lastri, demi kebenaran, dan demi dirinya sendiri. Pagi menjelang, dan Ayu tidak tidur. Sepanjang malam, Ayu menghabiskan waktu dengan merenungkan semua yang terjadi. Pikirannya dipenuhi oleh nama-nama, tanggal, dan kejadian-kejadian yang terjadi puluhan tahun lalu. Ayu menyadari bahwa dirinya tidak lagi takut. Ada sebuah ikatan yang kuat yang terbentuk antara dirinya dan arwah Bu Lastri. Sebuah ikatan yang terbentuk dari rasa kasihan, dan sebuah ikatan yang terbentuk dari rasa ingin tahu. Puskesmas tua itu tidak lagi terasa menyeramkan. Sebaliknya, puskesmas itu terasa seperti sebuah rumah yang penuh dengan kenangan, baik yang indah maupun yang pahit. Dan di dalam rumah itu, Ayu menemukan takdirnya, takdir untuk membantu arwah yang tersesat menemukan jalan pulang. Ketakutan telah digantikan oleh kemarahan. Ayu menggenggam erat buku harian kedua milik Lani, seolah buku itu adalah sebuah tameng dari kegelapan yang mengepungnya. Pintu ruang arsip yang terbuka adalah pintu menuju neraka yang Ayu sadari harus ia tempuh. Di lorong yang remang-remang, dua sosok bayangan transparan menanti, arwah Dokter Budi dan arwah Lani. Keduanya berdiri berdampingan, aura mereka memancarkan rasa benci yang pekat dan dingin. Wajah Lani tampak cemburu dan dendam, sementara wajah Dokter Budi terlihat angkuh dan penuh amarah. Mereka tidak lagi hanya mengganggu Ayu, mereka ingin menghentikannya. Kau pikir bisa mengalahkan kami? Suara Dokter Budi menggema, suaranya terasa seperti pecahan kaca yang digoreskan ke lantai. Kau hanya perawat bodoh. Kau tidak tahu apapun. Ayu melangkah keluar, kakinya mantap menjejak ubin dingin. Dia tidak membiarkan getaran yang menyerang tubuhnya menghentikannya. Saya tahu cukup banyak, jawab Ayu dengan suara yang mantap. Saya tahu kalian membunuh Bu Lastri. Bukan hanya karena perselingkuhan, tapi karena kalian punya rahasia lain di sini. Begitu kata-kata itu terucap, puskesmas seolah hidup. Lampu-lampu neon yang tadinya berkedip-kedip kini mati sepenuhnya. Hanya senter dari ponsel Ayu yang menjadi satu-satunya sumber cahaya. Pintu-pintu ruangan di sepanjang lorong mulai berderit dan terbuka dengan sendirinya. Angin dingin berhembus kencang, membawa serta bau busuk dari obat-obatan yang sudah kedaluarsa. Lastri terlalu banyak tahu, bisik arwah Lani, suaranya terdengar seperti rengekan yang penuh amarah. Dia tahu kami tidak hanya meracuni pasien yang tidak bisa membayar. Dia tahu kami mencuri obat-obatan dan menjualnya di pasar gelap. Pengakuan itu membuat Ayu merasa mual. Jadi, kejahatan mereka lebih busuk dari yang ia duga. Puskesmas ini bukan hanya tempat mereka bersembunyi dari dosa, tetapi juga tempat mereka melakukan kejahatan yang mengerikan. Itu uang yang kami butuhkan untuk hidup, suara Dokter Budi terdengar lagi. Lastri mengancam akan membongkar semuanya. Dia berhak mati. Tidak ada seorang pun yang berhak mengambil nyawa orang lain, jawab Ayu, suaranya menggebu. Lastri ingin keadilan, dan saya akan memberikannya. Arwah Dokter Budi dan arwah Lani melayang mendekat, bayangan mereka menyelimuti Ayu. Rasa dingin yang luar biasa menusuk kulitnya, seolah-olah ia berada di bawah air es. Jimat pemberian kakek Subrata mulai memancarkan cahaya redup, memberikan perlindungan, tapi tidak menghentikan tekanan psikis yang mereka berikan. Pikirannya dipenuhi dengan suara-suara aneh, bisikan-bisikan yang mencoba memanipulasi dan mengintimidasinya. Kau tidak akan pernah keluar dari sini hidup-hidup, bisik Lani, mendekat. Kau akan mati di sini, sama seperti kami. Dan kau akan menderita selamanya. Ayu menutup matanya sejenak, memusatkan pikirannya pada arwah Bu Lastri. Bu Lastri, bantu saya, bisiknya dalam hati. Bantu saya menemukan keadilan untukmu. Seketika, aroma melati yang pekat menyebar. Aroma itu begitu kuat, begitu menenangkan, seolah-olah sebuah perisai tak kasat mata terbentuk di sekelilingnya. Cahaya jimat Ayu kini bersinar lebih terang, dan Ayu merasakan kekuatan baru mengalir ke dalam dirinya. Ayu membuka matanya.
Saya sudah tahu di mana rahasia kalian yang sebenarnya, katanya dengan suara lantang. Kalian tidak hanya membunuh Bu Lastri. Kalian menyembunyikan semua bukti di tempat yang tidak bisa dijangkau orang lain. Kalian menyembunyikan bukti dari semua kejahatan kalian. Ekspresi arwah Dr. Budi dan Lani berubah. Mereka tidak lagi terlihat sombong. Di wajah mereka terpancar ekspresi ketakutan yang sesungguhnya. Mereka tidak mengira Ayu mengetahui rahasia itu. Rahasia yang mereka simpan rapat-rapat. Dari mana kau tahu? Suara Dr. Budi bergetar, tidak lagi terdengar angkuh. Kau tidak mungkin tahu. Ayu mengangkat buku harian Lani. Buku ini adalah catatan harian yang kalian sembunyikan. Di dalamnya, ada semua rahasia kalian. Tentang obat-obatan, tentang racun, dan tentang bagaimana kalian mengubur semua bukti. Arwah Dr. Budi dan Lani meraung, suaranya memilukan. Mereka melayang, mencoba merebut buku itu, tapi jimat Ayu memancarkan cahaya yang lebih terang. Cahaya itu mengusir mereka, dan Ayu merasakan energi mereka melemah. Terdesak, arwah Dr. Budi dan Lani menyadari kekuatan Ayu. Mereka tidak lagi mengintimidasinya, melainkan menyerangnya secara fisik. Kursi-kursi di ruang tunggu mulai melayang dan terlempar ke arahnya. Pintu-pintu membanting dengan keras, dan botol-botol di ruang periksa berjatuhan ke lantai, pecah berkeping-keping. Ayu harus bergerak cepat, berlari menghindari puing-puing dan benda-benda yang dilemparkan ke arahnya. Ayu berlari ke ruang arsip, tempat teraman baginya. Di dalam ruangan itu, aura arwah Bu Lastri terasa paling kuat. Aroma melati begitu pekat, memberikan Ayu kekuatan dan keberanian. Ayu tahu, dirinya tidak akan bisa lari. Dirinya harus menemukan bukti itu. Ayu mengarahkan senternya ke arah lemari arsip. Di sana, di bagian bawah, ada sebuah lemari yang tampak lebih baru dari yang lain, terbuat dari besi dan terkunci dengan gembok yang berkarat. Ayu tahu, itu adalah tempat yang ia cari. Kau tidak akan bisa membukanya, suara Dr. Budi menggema. Kami sudah pastikan tidak ada yang bisa menemukannya. Ayu tidak menjawab. Dirinya mencoba memecahkan gembok itu dengan batu, tapi tidak berhasil. Frustrasi, Ayu menghela napas. Ia menatap ke arah arwah Bu Lastri yang kini berdiri di sampingnya, tatapannya penuh harapan. Arwah itu menunjuk ke arah botol-botol yang pecah di luar. Ayu memejamkan mata. Ia memikirkan kembali semua petunjuk. Catatan harian Lani, kode rahasia yang ia temukan. Dan ia teringat pada sebuah kalimat, rahasia ada di bawah ranjang pasien terakhir. Ranjang itu bukan hanya menyembunyikan buku harian, tetapi juga petunjuk lain. Ayu berlari keluar dari ruang arsip, menghindari puing-puing, dan menuju ke ranjang pasien terakhir. Di bawah ranjang itu, Ayu menemukan sebuah kotak besi yang terkunci. Kali ini, tidak ada gembok. Kotak itu dikunci dengan kombinasi. Ayu merasa putus asa. Ia menatap kotak itu, dan matanya terpaku pada botol-botol yang pecah. Ia teringat akan sebuah angka yang tertera di label botol, sebuah angka yang ia lihat saat membaca laporan kesehatan. Ia memasukkan angka itu sebagai kombinasi, dan kotak itu terbuka dengan suara klik yang memuaskan. Di dalamnya, Ayu menemukan sebuah buku besar berisi semua daftar pasien yang telah mereka bunuh. Tidak hanya itu, ada juga foto-foto yang menunjukkan mereka berdua sedang memproduksi obat-obatan terlarang di laboratorium puskesmas. Ada juga sebuah surat yang ditandatangani oleh seorang pengusaha kaya, yang meminta mereka untuk membunuh istrinya, yaitu Bu Lastri. Surat itu berisi sebuah perjanjian rahasia, sebuah perjanjian yang disepakati untuk menyingkirkan Bu Lastri karena mengetahui rahasia bisnis terlarang sang suami dengan Dr. Budi dan Lani. Ayu merasakan darahnya mendidih. Dendam Bu Lastri bukan hanya karena cinta segitiga. Dendam itu adalah dendam yang tulus. Dendam yang pantas. Ini semua bukti yang saya butuhkan, bisik Ayu. Ini semua yang saya butuhkan untuk membongkar semuanya. Arwah Dr. Budi dan Lani muncul dari kegelapan. Wajah mereka tidak lagi terlihat sombong. Wajah mereka terlihat penuh keputusasaan dan ketakutan. Mereka tahu, permainan sudah berakhir. Mereka tahu, semua kejahatan mereka akan terbongkar. Mereka berteriak, suaranya memilukan. Cahaya dari jimat Ayu kini bersinar begitu terang,
dan mereka mulai memudar. Bayangan mereka semakin transparan, dan suara mereka semakin pelan. "Jangan, tolong," teriak Lani, suaranya begitu putus asa. "Jangan biarkan ini terjadi. Kami sudah menderita. Tapi sudah terlambat. Kejahatan mereka sudah terlalu besar." Arwah Bu Lastri muncul di depan Ayu, senyumnya kini terlihat damai. Hawa dingin yang menyelimutinya tidak lagi terasa menakutkan, melainkan terasa menenangkan. Arwah itu menatap Ayu dengan penuh rasa terima kasih. Arwah itu menunjuk ke arahnya, seolah-olah ingin mengatakan, "Terima kasih." Kemudian, arwah itu menghilang, meninggalkan sebuah aroma melati yang begitu harum. Aroma yang terasa begitu damai. Ayu terduduk di lantai, memeluk kotak itu dengan erat. Semuanya sudah berakhir. Mentari pagi menyinari puskesmas Angsana. Ayu merasa lelah, tapi lelah itu adalah lelah yang penuh makna. Ayu membawa kotak besi itu ke rumah Pak RT, dan menceritakan semua yang terjadi. Pak RT mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajahnya terlihat pucat, tapi ia tidak terlihat kaget. Ia telah tahu hal ini akan terjadi. "Saya sudah tahu hal ini akan terjadi," kata Pak RT. "Saya tidak berani bicara. Saya takut. Tapi sekarang, Neng sudah datang, dan semua rahasia sudah terungkap. Terima kasih, Neng Ayu." Ayu kemudian pergi ke kakek Subrata, pria tua yang memberinya jimat. Kakek Subrata tersenyum. "Neng sudah menemukannya," kata kakek Subrata, matanya berbinar. "Saya tahu Neng bisa melakukannya. Saya tahu Neng adalah satu-satunya orang yang bisa menolongnya." Ayu kemudian menggunakan telepon puskesmas untuk menghubungi polisi. Ayu menceritakan semua yang ia tahu, tentang puskesmas yang angker, tentang arwah Bu Lastri, dan tentang bukti yang ia temukan. Polisi tidak percaya pada awalnya, tapi Ayu bersikeras. Pada siang hari, polisi datang ke puskesmas. Mereka menertawakan cerita Ayu, tapi Ayu tidak menyerah. Ayu menunjukkan mereka kotak besi itu. Polisi membuka kotak itu, dan mata mereka membelalak. Buku daftar pasien yang telah mereka bunuh, foto-foto yang menunjukkan mereka berdua sedang memproduksi obat-obatan terlarang, dan surat yang ditandatangani oleh seorang pengusaha kaya. Semuanya ada di sana. Polisi segera memulai investigasi. Mereka menemukan sebuah ruangan rahasia di bawah puskesmas, ruangan yang digunakan oleh Dr. Budi dan Lani untuk memproduksi obat-obatan terlarang. Di dalam ruangan itu, mereka menemukan sisa-sisa obat-obatan, dan beberapa catatan yang mengonfirmasi semua yang Ayu ceritakan. Berita tentang puskesmas angker di desa Angsana menyebar dengan cepat. Kisah itu tidak lagi menjadi kisah hantu yang menakutkan, tapi menjadi kisah tentang kebenaran dan keadilan yang terungkap. Puskesmas itu tidak lagi angker. Hantu-hantu Lani dan Dr. Budi tidak lagi terlihat. Mereka telah mendapatkan hukuman yang setimpal. Arwah Bu Lastri kini beristirahat dengan damai. Ayu memutuskan untuk tinggal di desa Angsana. Ia tidak lagi menjadi perawat yang takut pada kegelapan. Ia menjadi perawat yang berani. Ia menjadi pahlawan bagi penduduk desa, pahlawan yang mengusir hantu dan membawa keadilan. Ayu kini tahu, dirinya tidak hanya menemukan pekerjaan di desa ini, tapi ia juga menemukan tujuan hidup. Dirinya akan tinggal di sana, membantu penduduk desa, dan memastikan bahwa tidak ada lagi hantu-hantu yang tersesat dan tidak ada lagi kejahatan yang tidak terungkap. Ayu tahu, dirinya telah menemukan kedamaian, kedamaian yang sama yang ditemukan oleh arwah Bu Lastri.